Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dirga Sari, NBI 11519000325, Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai aturan larangan mudik untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester Sistem Hukum Indonesia. Bicara mengenai mudik, dari yang kita tahu bahwa secara resmi pemerintah melalui Satgas COVID-19 mengeluarkan surat edaran nomor 13 tahun 2021 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri dan upaya pengendalian penyebaran COVID-19 selama bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Surat edaran ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 April 2021 oleh Doni Munardo selaku Kepala BNPB dan Ketua Satgas Penanganan COVID-19. Kemudian, apa saja aturan yang harus kita perhatikan di masa tersebut? Pertama, bagi masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi akan diminta putar balik. Kedua, bagi kendaraan travel gelap maupun angkutan umum akan dikenakan sanksi tegas, bisa berupa penilangan atau sanksi administratif lainnya. Ketiga, bagi operator angkutan umum atau badan usaha angkutan sungai, danau, dan penyeberangan akan dikeluarkan dari jadwal pelayanan dan dilarang beroperasi selama periode Idul Fitri. Keempat, bagi operator kapal penumpang dikenakan sanksi administratif berupa tidak diberikan pelayanan pelabuhan sampai pencabutan izin siupal. Kelima, bagi badan usaha penerbangan yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi administratif sesuai undang-undang yang berlaku. Pada suatu aturan yang bersifat memaksa, pasti ada konsekuensi berupa sanksi yang diterapkan dengan tegas oleh pemerintah. Pelanggaran terhadap surat edaran ini akan dikenakan sanksi denda, sanksi sosial, kurungan, dan atau pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, melihat kecenderungan masyarakat yang mencari start mudik lebih awal sebelum larangan mudik yang berlaku pada tanggal 6-17 Mei 2021, pemerintah tak tinggal diam. Pada 21 April 2021, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengeluarkan adendum Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang aturan terkait dengan pengetatan persyaratan pelaku perjalanan dalam negeri selama bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Masa penerapan pengetatan persyaratan pelaku perjalanan dalam negeri ini berlaku pada 2 minggu sebelum Idul Fitri atau 22 April sampai dengan 5 Mei dan 7 hari sesudah Idul Fitri, yaitu pada tanggal 18 sampai dengan 24 Mei 2021. Lalu, syarat apa saja yang berlaku pada masa tersebut? Pertama adalah pada saat melakukan perjalanan harus ada hasil negatif PCR atau rapid antigen maksimal berlaku 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Yang kedua, ada juga untuk beberapa moda transportasi bisa menggunakan fasilitas Genos dan harus melengkapi syarat-syarat yang ditentukan. Ketiga, untuk wilayah aglomerasi perkotaan juga akan dilakukan pengecekan secara acak terkait perlengkapan syarat-syarat yang ditentukan. Pada saat bicara soal peniadaan mudik 2021, tentu ada beberapa alasan yang ditoleransi oleh pemerintah. Dan muncullah pengecualian peniadaan mudik Lebaran 2021. Pertama adalah distribusi logistik, kedua adalah bekerja atau sedang dalam perjalanan dinas, ketiga adalah kunjungan keluarga sakit, dan keempat adalah adanya kepentingan ibu hamil dan melahirkan. Yang kelima, ada juga kepentingan lain di luar dari kepentingan dinas, namun harus dilengkapi surat dari lurah atau kepala desa. Untuk informasi tambahan bahwa hukum berdasarkan sifatnya itu dibagi menjadi dua, yaitu hukum memaksa dan juga hukum yang mengatur. Hukum yang memaksa adalah sebagai contohnya Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021, di mana hukum memaksa yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Sedangkan hukum yang mengatur adalah hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Sedangkan hukum berdasarkan subjeknya dibagi menjadi dua, yaitu manusia dan juga badan hukum. Sedangkan Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 merupakan bagian dari subjek badan hukum publik karena merupakan surat edaran yang dibuat oleh pemerintah. Sekian informasi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Selalu jaga kesehatan, patuhi protokol yang ada. Mari tahan dulu untuk tidak mudik. Teman-teman bisa manfaatkan wisata-wisata yang dibuka, yang masih diperbolehkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua.